Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Dan gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue pengen membahas informasi mengenai Enzo Fernandez dan juga ada beberapa informasi terupdate mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum mulai gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lamongan, True Blue dari Kyoto, Jepang, dan True Blue dari Belanda. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan untuk kalian yang mau mencari jersey klasik dan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, langsung ke tab all product. Di situ kalian bisa cari jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, ke tab all product, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja, ini berita terupdate dari Piala Dunia 2026. Per hari ini dipastikan Argentina lolos ke fase 16 besar setelah mengalahkan Cape Verde dengan skor 3-2. Ini pertandingan yang menurut gue one of the best di Piala Dunia 2026 ini, selain pertandingan Austria melawan Algeria ya, dimana ada 2 gol di masa injury time. Dan di pertandingan ini juga tampaknya Cape Verde ini akan menjadi idola baru di dunia sepak bola, dan Fosinha itu yang tampil luar biasa menjaga gawang Cape Verde ini kemungkinan ya akan pindah ke mungkin di klub, kalau nggak Serie A mungkin di klub tier 2 ya, yang memang membutuhkan jasa seorang Fosinha karena dia umurnya juga udah tua. Dan di pertandingan ini Lionel Messi resmi mencatatkan 20 gol di sepanjang gelaran Piala Dunia, dan dengan tambahan 1 gol ini juga dia memimpin klasemen sementara pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan 7 gol berarti ya. Nah, ini menarik karena Argentina akan melaju ke 16 besar dan sempat digoncang oleh Cape Verde ya. Apakah nanti akan menjadi unlock kunci untuk mengalahkan tim Argentina? Kita lihat nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Kemudian ada informasi dari Cristiano Ronaldo juga yang katanya akan pensiun setelah Piala Dunia ini apapun hasilnya. Cristiano Ronaldo sendiri ini menciptakan 1 gol dari tendangan penalti ya di pertandingan melawan Kroasia di babak 32 besar, skor 1-1. Ini sempat mengejutkan Portugal dengan gol-gol dari Kroasia, walaupun para pemain Kroasia di pagelaran kali ini menurut gue tidak sebaik apa yang dibawa oleh para tim nasional Kroasia di tahun 2018 dan 2022. Tapi tetap aja memang roots dan sistem sepak bolanya Kroasia kayaknya memang yang mensuplai tim nasional Kroasia ini bisa dengan gagah berani mengarungi Piala Dunia 2026 ya. Ditariknya Cristiano Ronaldo di pertandingan tersebut membuat Portugal cukup lebih versatile dalam membangun serangan ya, dan akhirnya gol di babak extra time ini membuat atau memastikan Portugal keluar sebagai pemenang di babak 32 besar ini. Walaupun Kroasia ada 2 gol dianulir di masa injury time itu untuk menyamakan kedudukan ya, dan 1 golnya cukup kontroversial karena dianggap offside, dan ada yang juga banyak yang menganggap tidak offside. Tapi teknologi VAR dan snikometer yang digunakan di pertandingan tersebut memastikan bahwa sundulan dari pemain Kroasia, gue lupa siapa namanya itu, dan clear dinyatakan sebagai offside ya. Pertandingan sangat menarik terjadi di fase 32 besar, banyak tim kejutan. Ini juga mungkin salah satu dari efek di perbanyaknya tim yang berkecimpung ya atau berpartisipasi di Piala Dunia 2026 ini. Tapi gue sangat menikmati pertandingan ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah kalian menikmati Piala Dunia 2026 ini, dan menurut kalian apakah ini edisi terbaik Piala Dunia ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Kita langsung ke berita Chelsea. Ini ada berita dari Enzo Fernandez. Ini gue update sedikit mengenai huru-hara informasi Enzo Fernandez ya. Berarti ini huru-hara ketiga Enzo Fernandez. Setelah pertama itu interviewnya tentang Real Madrid, yang kedua adalah keinginan dia untuk pergi dari Real Madrid, dan yang ketiga ini ulah dari sang agent Enzo Fernandez, Javier Pastore, yang banyak banget cuap-cuap di mana-mana ya, menceritakan tentang proses kepergian Enzo Fernandez, keinginan dia, bla 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 bla. Dan menurut gua ini Enzo Fernandez harus bisa untuk coba merefleksikan apakah sang agent ini adalah orang yang tepat untuk representasikan dirinya ya kepada publik, karena apa yang dilakukan oleh Javier Pastore ini menurut gua benar-benar non ethical dan juga agak norak sih menurut gue jatuhnya ya, karena seorang agent yang kita tahu seperti Jorge Mendes dan banyak agent-agent lain ya seperti Baba
baba apa gitu ya, agennya Jackson dan lain-lain gitu yang memang agennya Caicedo juga ya, memang menggerakkan pemain-pemain mahal juga, dan menurut gue itu jauh lebih elegan ya, jauh lebih keren cara dia untuk memindahkan seorang pemain ke klub lain, dan itu yang harus mungkin dicontoh oleh Javier Pastore ya kalau misalnya memang mau survive dan bisa growth di bisnis agency pemain ini. Nah, ini bermula karena Javier Pastore ini mengeluarkan pendapat ya bahwa memang Real Madrid saat ini katanya sedang bersiap untuk membeli Enzo Fernandez, dan one or another way Enzo Fernandez ini akan tetap dicarikan cara bagaimana caranya untuk meninggalkan Chelsea, karena dia menggambarkan katanya udah nggak betah banget dan lain-lain. Dan menurut Javier Pastore ini Real Madrid sudah menawar Enzo Fernandez sebesar 90 sampai 100 juta euro, tapi katanya harga ini ditolak oleh Chelsea karena Chelsea ingin harga Enzo Fernandez itu 120 juta euro. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya masih banyak, masih panjang, tapi poin pentingnya adalah itu yang memantik respon dari klub sebesar Real Madrid. Nah, ini juga yang diinfokan oleh Kieran Gill. Statement yang dikeluarkan oleh Real Madrid itu merupakan respon dari apa yang disampaikan oleh Javier Pastore dalam interviewnya di Amerika yang mengenai keberlangsungan nasib seorang Enzo Fernandez di Chelsea. Seperti yang kita tahu, ini juga yang statement yang dikeluarkan oleh Real Madrid ini menyatakan bahwa Real Madrid tidak pernah ingin membeli seorang Enzo Fernandez. Boom! Javier Pastore yang katanya sudah back and forth bekerja sama dengan Jorge Mendes, berusaha untuk membuat package gitu ya, dan juga memindahkan Enzo Fernandez ke Real Madrid, bahkan menawarkan exchange player, Tchouaméni, Arda Güler, terus Camavinga, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Javier Pastore. Cuma karena statement dia yang menurutku juga norak dan katro ya, dan akhirnya Real Madrid menyatakan tidak akan membeli seorang Enzo Fernandez. Dan case close. Itu pernyataan yang menurutku sudah sangat menggambarkan sikap Real Madrid. Mungkin juga dia gerah ya, karena kelihatannya Javier Pastore ini BU banget, pengen cepet-cepet memindahkan Enzo Fernandez ke Real Madrid ya, padahal rentang waktu transfer window ini masih lama banget, dan itu mungkin yang membuat Real Madrid akhirnya memutuskan untuk mendrop nama seorang Enzo Fernandez. Karena menurut Fabrizio juga di beberapa video gue sebelumnya ya, Real Madrid memiliki 5 list nama yang kemungkinan akan bisa compete dengan seorang Enzo Fernandez. Kalau nggak salah ada Matheus Fernandes, which is itu nama sudah dicoret karena dia akan bergabung dengan Spurs. Enzo Fernandez ini salah satu nama yang juga mungkin akan dicoret, berarti masih ada 3 nama lagi yang mungkin akan diincar oleh Jose Mourinho untuk mengisi lini tengahnya ya. Nah, dan menurut Fabrizio, ini gue juga agak gimana ya sama Fabrizio ya, pelin-pelan banget. Kemarin dia ngeluarin lah ini itu informasi. Sekarang dia menyatakan bahwa Real Madrid are not true. Padahal yang ngomong transfer talk Enzo Fernandez ke Real Madrid itu dia juga gitu ya. Ini dia coba menyampaikan POV dari Real Madrid ya. Tidak ada pembicaraan, tidak ada negosiasi, tidak ada personal term, tidak ada perbincangan antara Real Madrid Chelsea dan juga Real Madrid Enzo Fernandez. Nah, itu yang disampaikan oleh Fabrizio Romano ya. Dan dia juga bilang bahwa sampai saat ini tidak ada pembicaraan antara Manchester City dengan Enzo Fernandez, karena selain juga informasi yang disampaikan beredar saat ini, katanya ini Manchester City dan Arsenal sedang memantau juga situasi dari Enzo Fernandez di di Chelsea ya, setelah diputuskan bahwa Real Madrid tidak akan merekrut seorang Enzo Fernandez. Nah, ini kembali lagi, apakah ini merupakan takdir ya untuk seorang Enzo Fernandez bisa berada di Chelsea di musim depan? Kalau gue pribadi, gue masih belum percaya 100%, karena seperti yang kemarin Marco Correa tiba-tiba ke Real Madrid ya. Tapi kalau Real Madrid udah ngeluarin statement sih, harusnya nama seorang Enzo Fernandez ini udah clear tidak akan berada di Real Madrid di musim depan. Nah, cuma apakah Enzo Fernandez akan tetap bertahan di Chelsea atau dia akan pindah ke klub lain di musim depan, itu gue belum 100% percaya bahwa seorang Enzo Fernandez akan bertahan. Sampai dia benar-benar mengeluarkan statement dia akan bertahan, dia akan bekerja bersama Xabi Alonso, dan dia akan menandatangani kontrak baru. Nah, itu baru gue percaya Enzo Fernandez akan stay di Chelsea ya. Kemudian ada info juga ini dari The Athletic ya. Enzo Fernandez ini membuka peluang untuk bertahan di Chelsea, tapi harus melihat, mendengar, dan dinyatakan oleh manajemen bahwa Chelsea bisa menjadi seorang title challenger di musim depan. Dengan begitu dia bisa akan stay ya, dan dia juga akan
nge-push dirinya untuk jauh lebih baik lagi. Nah ini yang sebenarnya juga mentalitas yang gue agak cukup happy juga sih dengan Enzo Fernandez ya. Jadi dia berusaha untuk menjadi bom untuk diri sendiri ya, untuk nge-push Chelsea di mana dia memang pengen berada di klub yang bukan klub bercandaan gitu, bukan klub-klub yang yang bisa dibilang cuma tim hore aja. Dia pengen berada di klub yang memang berusaha untuk raih prestasi setinggi-tingginya. Ini yang gue cukup happy sebenarnya dengan mentalitas seorang Enzo Fernandez. Kemudian ditambahkan juga ini dari Vince ya, ada kepercayaan di kubu Stamford Bridge ya bahwa Alonso ini bisa dengan sukses untuk mengintegrasikan seorang Enzo Fernandez ke dalam squad dan membantu untuk merapikan lagi ya, memperbaiki hubungan antara Enzo Fernandez, supporter dan juga Chelsea melalui performance dan juga hasil yang ditunjukkan oleh Enzo Fernandez di lapangan. Ini dari Nizar Kinsella ya, tapi gue pribadi yakin ini pemain memang bakalan bisa perform banget. Contoh kasus itu kayak waktu international break di mana dia mengeluarkan statement mengenai kepergian ke Real Madrid ya, dan nggak lama ternyata Enzo Fernandez lagi yang nyelamatin kita. Nah, yang gitu-gitu gue rasa Enzo Fernandez apalagi di bawah Xabi Alonso mungkin banget terjadi ya, dan itu juga yang akan gue yakin ya, mungkin nanti kalau Xabi Alonso berhasil mendatangkan beberapa squad terus mereka ketemu di preseason, Enzo Fernandez mendengar apa yang disampaikan oleh Xabi Alonso, bukan gak mungkin menurut gue Enzo Fernandez akan bertahan. Tapi gue pengen dulu dia menyatakan itu secara clear ya, dia akan bertahan, dia akan bekerja dengan Alonso ya, dan juga dia mau menandatangani kontrak barunya ya. Itu ya, jadi itu update dari berita Enzo Fernandez saat ini, dan kemungkinan dia ke Real Madrid sudah off, tinggal nanti pilihannya adalah apakah dia akan bertahan menjadi squad player Chelsea di musim depan atau nanti akan ada tawaran dari klub-klub lain ya. Katanya City dan Arsenal itu pengen merekrut Enzo Fernandez, tapi kalau ke Arsenal gue nggak tahu, tapi gue berharap dia enggak, karena itu akan merusak reputasi seorang Enzo Fernandez, apalagi setelah apa yang dia lalui ya di berbagai musim kemarin, persaingan Chelsea dan Arsenal dan hate-nya yang keluar gitu ya. Dan gue berharap dia nggak ke Arsenal ya. Kalau ke City kita belum tahu, tapi kalau melihat dari pembelanjaan City saat ini, kayaknya nama Enzo Fernandez akan menjadi opsi paling akhir ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah menurut kalian chance Enzo Fernandez stay di Chelsea ini makin besar ya, dan akhirnya kita akan melihat dia bahu-membahu bersama Moses Caicedo lagi di lini tengah Chelsea di musim depan. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Oke, ada beberapa quick update dari info yang sudah terjadi. Ini ada Granit Xhaka yang katanya justru sekarang malah berbelok ya, menyatakan ke Sunderland bahwa dia berkomitmen tetap berada di Sunderland ya. Dan kelihatannya ini membingungkan buat Chelsea, karena 2 hari kemarin Chelsea sudah mencoba untuk melakukan bidding lain ya untuk mendatangkan seorang Granit Xhaka. Ini dilansir dari Kieran Gill. Ya, ini gue nggak tahu apakah ini ada deal-deal tersendiri ya dengan Sunderland, atau ya mungkin Granit Xhaka cuma memanfaatkan momentum aja untuk meminta naik gaji dan lain-lain ya. Karena kita nggak pernah tahu movement dari seorang pemain itu seperti apa ya. Tapi yang pasti kata Kieran Gill, situasinya seperti itu. Saat ini Granit Xhaka malah sudah menyatakan kepada Sunderland dia akan bertahan dan akan menolak Chelsea ya, dan akhirnya itu membuat Chelsea bingung. Padahal Chelsea 2 hari lalu sudah menyatakan akan mengeluarkan bidding ke Sunderland, yaitu 10-12 juta pound sterling plus add-ons untuk membawa Granit Xhaka ke Chelsea ya, walaupun katanya Sunderland tetap tidak bergeming ya dengan penawaran tersebut. Ya itu lagi ya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam otaknya Granit Xhaka ya dengan menyatakan ingin ke Chelsea, ingin ke Xabi Alonso. Apakah itu hanya bluffing untuk menaikkan nilai kontraknya di Sunderland sampai akhirnya Sunderland menawarkan kontrak baru dan dia bilang dia akan bertahan, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti sebelum semuanya ready, gue nggak berharap banyak terhadap pemain-pemain yang diisukan ke Chelsea ya, sampai benar-benar deal, benar-benar terjadi, baru kita akan bilang bahwa ini pemain memang cocok buat Chelsea. Tapi kalau saat ini banyak rumor beredar dan banyak juga kepentingan dari para pemain ya, jadi kita cukup pantau aja dan kita coba lihat dan analisa kira-kira pemain ini bisa atau enggak ya. Dan ini ya balik lagi, ini akan menjadi bukan penentu juga sih, maksudnya ini akan menjadi salah satu faktor yang akan menjadi penilaian ya, apakah Bluko memang benar-benar mensupport Xabi Alonso. Tapi kalau sang pemain nggak mau, ya udah sewajarnya sih Chelsea nggak usah terlalu ngoyo ya, dan juga Xabi Alonso gue rasa cukup bijaksana untuk mencari seorang pengganti dari Granit Xhaka. Ezequiel Palacios itu juga menjadi salah satu nama yang mungkin bisa dikonsider untuk menjadi kunci di lini tengahnya Xabi Alonso di musim depan ya.
Next, ini ada info dari Cole Palmer yang katanya segar bugar dan siap untuk memulai musim baru ya, setelah katanya nih dia berbicara dengan beberapa orang ya mengenai permasalahan yang dia lalui di musim lalu, dan musim ini dengan hadirnya Xabi Alonso dan juga pre-season yang jauh lebih lama ya, off seasonnya karena ada Piala Dunia, dan Cole Palmer tidak ikut dengan Inggris ya, ini membuat dia katanya sudah mulai berlatih dan merasa siap untuk melakukan preseason bersama Xabi Alonso. Ya semoga aja Cole Palmer di musim depan bisa comeback dengan performa terbaiknya ya, dan akhirnya kita bisa melihat Cole Palmer kembali. Update dari Trevoh Chalobah, ini Inter Milan ya, seperti yang sudah diinfokan juga di video gue sebelumnya, terus berusaha untuk mendatangkan Trevoh Chalobah saat ini juga sudah memberikan oke untuk pergi ke Italia ya, karena mungkin dia ingin bermain mencoba suasana baru dan juga bermain di Champions League ya. Saat ini Chelsea expect over dari Inter Milan itu 35 juta pound sterling, tapi saat ini Inter Milan sedang berusaha untuk merayu Chelsea melepas Chalobah di harga 25 sampai 26 juta pound sterling dengan bonus. Nah, ini yang nanti kita lihat ya seperti apa. Tapi kelihatannya sih Trevoh Chalobah ini akan exit dari Chelsea ya di musim depan. Kita tidak akan melihat dia lagi. Jadi ya semoga aja Chelsea bisa mendapatkan pengganti yang lebih worth it. Maxime Lacroix atau Jacobo Ramons, itu nama-nama yang gue berharap bisa segera mendarat di Chelsea di musim ini ya. Update juga dari Lord Garnacho ya. AS Roma katanya pengen membawa Garnacho ke Serie A Italia juga, tapi belum tahu apakah akan meminjam pemain ini atau mentransfer dia secara permanen ke AS Roma ya. Dan Roma juga membuka peluang untuk hal-hal tersebut. Gue berharap semoga dia permanen transfer ke Roma. 50 juta, 51 juta, oke-oke aja selama kita bisa balik modal ya, mau dicicil 3 kali juga mungkin oke aja, karena nih pemain, wah berat sih ini pemain ya. Ini king yang tidak pernah menjadi king ya, dan ya semoga cepat terrealisasi, karena kelihatannya sih nama Garnacho nggak akan dipakai oleh Xabi Alonso ya, lihat dari attitude-nya, dari cara dia branding dirinya. Menurut gue ini pemain nggak cocok lah main di level tertinggi, karena brandingannya itu jelek banget gitu, nggak normal, dan menurut gue emang dia sensasionalnya tuh suka gitu. Nah itu yang gue kurang setuju ya. Tapi coba terus pendapat kalian, Chalobah dan Garnacho, apakah ini akan mempengaruhi kekuatan Chelsea di musim depan, atau justru ya udah oke aja mereka dijual ya. Coba terus pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan update juga Nicholas Jackson katanya sudah siap untuk kembali ke Chelsea ya, bahkan dia sudah memutuskan untuk stay, tapi Xabi Alonso sendiri menyatakan memang dia ingin mengakses dulu kan, seperti yang sudah kita infokan di preseason, seluruh pemain dia kumpulin dulu, mungkin 1 minggu mereka berlatih, dan dari situ baru ditentukan siapa yang akan dijual, siapa yang akan di-loan, siapa yang akan menjadi squad utama Chelsea di musim depan ya. Dan katanya Nicholas Jackson akan fight untuk itu, tetap berada di Chelsea dan bekerja dengan Xabi Alonso, dan ya semoga aja itu menjadi salah satu tambahan kekuatan Chelsea di musim depan ya. Update sedikit, Chelsea sudah deal dengan pemain muda 17 tahun center back Alfie Osborne dari Hearts ya. Nah ini Alfie Osborne ini merupakan pemain dari Hearts of Midlothian, ini klub dari Scotland ya. Saat ini bermain juga di Scotland U19. Ini pemain dari Scotland juga 17 tahun ya, yang berposisi sebagai center back. Katanya sih ini dia mainnya bagus banget, dan saat ini 2 rival di Premier League yaitu City dan Arsenal juga mengincar pemain ini. Nah kalau pemain ini diincar oleh 2 tim ini ya mungkin dia punya prospek yang cukup baik ya. Dan katanya sih defendernya ini bisa dengan sangat baik ya untuk melakukan anti pressing, terus juga reading the game, dan dominan di areal duel, dan dia juga cukup versatile, bisa bermain sebagai defensive midfielder. Banyak memang yang kemungkinan bisa menjadi daya jual dari seorang Alfie Osborne ini ya. Pemain Scotland yang jago gue tahu cuma yang di modern ya, itu Andre Robertson. Nah sisanya ya memang ada lah McGinn Scotland kan ya, dan ya oke lah, tapi memang selling playernya agak nanggung ya, dan seandainya emang mereka bisa push pemain yang mungkin punya pelatih yang pas seperti Jurgen Klopp gitu ya. Nah ini bukan nggak mungkin dia akan menjadi jauh lebih baik ya. Ini masih jauh banget ya, kita lihat nanti 3-4 tahun lagi akan jadi seperti apa seorang Alfie Osborne ini. Update sedikit dari Pep Chavaria, saat ini Chelsea mencoba untuk mengeluarkan bidding lagi 12 juta euro untuk Pep Chavaria, tapi
Rayo Vallecano pengen 20 juta euro, sekitar 18,5 sampai 19 juta pound sterling ya. Nanti kita lihat update-nya seperti apa dari Pep Chavaria, karena informasi terakhir katanya Rayo Vallecano pengen ngaduin Chelsea ke FIFA kan. Belum tahu apa yang pengen dia laporkan, tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa perkembangan kasusnya ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya informasi ini makin banyak yang tahu. Dan kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian bisa membantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak Trublu yang bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk terus update informasi mengenai Piala Dunia di second account gue, tinggal di home itu ada di situ World of Football, langsung subscribe aja karena gue akan update informasi Piala Dunia, sepak bola secara umum dan juga sepak bola Indonesia. Thank you banget buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, one Blue up the Chelsea.